berlangsung dan upaya pemadaman masih terus dikerahkan oleh 29 unit mobil pemadam kebakaran yang sedikitnya sudah dikerahkan ke lokasi. Bagaimana kondisi terkini, kita bergabung bersama rekan kami, Fajri Satrio yang saat ini berada di lokasi kebakaran. Fajri, apakah api sudah mulai bisa dijinakkan saat ini? Dibantu dengan 40 mobil pemadam kebakaran masih mencoba untuk menjinakkan api yang membakar rumah yang berada di Jalan Jatibunder, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang. Dan hingga saat ini warga juga mencoba mengevakuasi barang-barang mereka yang bisa diselamatkan. Dan selain itu saudara, dari pihak pengurus Kelurahan Kebon Melati saat ini juga telah mengevakuasi dari para korban yang terkena kebakaran. Saat ini dari pihak Kelurahan Kebon Melati tengah menyediakan tempat untuk mengungsi, dapur umum dan juga beberapa barang-barang bantuan yang bisa untuk mereka pakai untuk di malam hari ini. Bahkan ada beberapa warga yang di malam hari ini tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya karena memang ada warga yang rumahnya ditinggal bekerja dan pada waktu kebakaran rumah kosong. Dan di saat ini pun dari pihak kepolisian telah menyiagakan beberapa polisi untuk menjaga keamanan. Dan dari pihak kepolisian juga mensterilkan di jalur kereta api yang melintasi Tanah Abang, dikarenakan jalur kereta api yang melintasi Tanah Abang ini juga dijadikan tempat evakuasi untuk barang-barang warga yang menjadi korban kebakaran. Bahkan dari pihak pemadam kebakaran pun memadamkan untuk melewatkan selang pemadam airnya dilewatkan di sekitaran rel kereta api yang berada di Tanah Abang. Demikian Teguh yang bisa kami sampaikan di Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang. Kembali ke Anda. Fajri Satrio, terima kasih telah melaporkan langsung dari lokasi terjadi kebakaran di permukiman padat penduduk di wilayah Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan saudara, demikian Kompas Update saat ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, kebakaran besar yang melanda kawasan padat penduduk di wilayah Kebon Melati, Tanah Abang saat ini masih berlangsung. Kebakaran terjadi sejak pukul 15.30 sore tadi. Dan ini adalah gambar pantauan udara terkini dari lokasi kebakaran yang saat ini dari informasi yang kami terima sudah ada 45 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk turut memadamkan api yang masih berkobar dengan hebatnya di lokasi yang berada di Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan saudara, wilayah ini merupakan wilayah yang padat penduduk. Di sana juga menjadi kesulitan bagi pemadam kebakaran untuk bisa mencapai lokasi dan memadamkan api karena lokasi yang sempit dan masuk ke dalam permukiman yang padat. Saudara, kebakaran terjadi sejak pukul 15.30 sore tadi. Dari informasi yang kami terima, dugaan sementara api telah melahap habis, mungkin bisa mencapai ratusan rumah yang berada di Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jika kita melihat bagaimana kebakaran terjadi dari gambar udara yang kami miliki, kita bisa melihat bagaimana bara api begitu dominan di sana. Di suasana malam hari ini, api yang sudah membakar lokasi kejadian sejak pukul 15.30 tadi. Kurang lebih sudah 5-6 jam kebakaran terjadi di wilayah ini. Dan saudara, sejumlah hal juga menjadi dampak dari kebakaran ini, diantaranya adalah perjalanan kereta yang terganggu dan juga tentunya kemacetan, karena kita tahu saat ini di hari kerja, jam pulang kerja tentunya kemacetan akan menjadi bertambah parah. Dan berikutnya saudara, kami akan ajak Anda untuk bergabung melalui sambungan telepon dengan Humas dari KRL Jabodetabek, Eva Hairunisa, yang sudah berada di ujung telepon saat ini. Selamat malam, Eva. Selamat malam. Bagaimana pantauan terakhir dari perjalanan kereta terkait dengan kebakaran terjadi di Kebon Melati?
Ya, baik. Jadi memang akibat kebakaran yang terjadi pada pukul 17 tadi ya, mulai pukul 18.20 itu perjalanan KRL terganggu karena mulai banyak warga yang mendatangi jalur rel di sekitar Tanah Abang Manggarai, jalur Tanah Abang Manggarai. Jadi akibat kerumunan warga dan yang membawa barang-barang tersebut, jalur rel antara Tanah Abang Manggarai tersebut tidak dapat dilalui KRL. Sampai dengan saat ini petugas masih terus berusaha untuk melakukan sterilisasi jalur dan juga menertibkan warga dan barang-barang yang berada di tengah jalur tersebut. Sehingga memang kami menyarankan bagi pengguna jasa yang berasal dari lintas Jatinegara, Tanah Abang ataupun Sudirman yang ingin menuju lintas Bogor dan Bekasi dan tetap ingin menggunakan jasa KRL itu bisa langsung menuju stasiun Manggarai. Karena perjalanan KRL tetap dapat dilakukan mulai dari stasiun Manggarai menuju Bogor seperti itu. Nah, kemudian juga dari Bogor dan Depok perjalanan yang harusnya menuju Jatinegara itu hanya sampai dengan stasiun Manggarai. Dan akibat kebakaran tersebut juga mengakibatkan untuk lintas Tanah Abang Palmerah itu mengalami gangguan perjalanan KRL juga karena titik api yang cukup berdekatan dengan listrik aliran atas pada lintas tersebut, sehingga kami anggap cukup membahayakan untuk perjalanan KRL. Jadi warga ataupun pengguna jasa yang tetap ingin menggunakan jasa KRL untuk menuju lintas Serpong ataupun Serpong, Maja dan Parung Panjang itu bisa langsung menuju stasiun Kebayoran. Kebayoran ya? Iya, betul. Jadi mengingat saat ini upaya pemadaman masih berlangsung Eva di lokasi dan tadi titik Anda sebutkan adalah Tanah Abang Manggarai yang terganggu rutenya, artinya bisa dipastikan memang belum ada hal yang banyak bisa dilakukan oleh KRL karena masih menunggu upaya pemadaman. Kira-kira seperti itu ya? Ya, betul. Dan tapi saat ini baru saja kami sedang mencoba akan menjalankan untuk lintas Tanah Abang Palmerah ya, tapi belum dilakukan. Sedang akan diupayakan ya. Saya ulang lagi, jadi untuk mereka yang akan menuju ke Bekasi ataupun Bogor bisa untuk turun sejenak dari kereta kemudian untuk melanjutkan perjalanan untuk bisa mencapai ke Manggarai terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu? Iya, betul sekali. Dan adakah untuk yang berasal dari stasiun Tanah Abang yang ingin menuju Serpong ataupun Maja dan Parung Panjang bisa langsung menuju stasiun Kebayoran. Ya, terkait dengan musibah kebakaran saat ini, apakah sudah ada informasi berapa banyak penumpang yang akhirnya terganggu perjalanannya? Belum dapat kami akumulasi saat ini, Pak. Oke. Karena mobilitasnya sangat tinggi, dinamisasinya sangat tinggi seperti itu. Kami ingin mengonfirmasi apakah secara langsung ada dampak yang dirasakan oleh, kita katakan mungkin faktor teknis dari KRL? Adakah yang terganggu secara langsung? Secara langsung itu tidak, artinya apakah itu mengganggu prasarananya gitu ya? Iya, betul. Ya, secara langsung tidak. Gangguan itu terjadi hanya karena warga yang berada di jalur rel membawa barang-barang dan kemudian juga tadi titik api yang berdekatan sehingga kita anggap ini agak membahayakan. Maka untuk antisipasi ditutup sementara untuk Tanah Abang Palmerah seperti itu, Pak. Jadi kesimpulannya selain bagi para pengguna KRL untuk bisa mencari jalur alternatif mungkin juga bisa mencari moda transportasi alternatif, kira-kira seperti itu? Iya, betul sekali, Pak. Baik. Eva Hairunisa, Humas dari KRL Jabodetabek, terima kasih sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV. Dan saudara, tadi itu adalah perbincangan kami melalui telepon terkait dengan informasi terkini bagaimana perjalanan dari KRL terganggu akibat kebakaran besar yang terjadi di permukiman padat penduduk di wilayah Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah informasi yang kami dapatkan tadi dari Humas KRL Jabodetabek diantaranya adalah perjalanan KRL terganggu di rute terutama di wilayah Tanah Abang Manggarai. Hal ini juga disebabkan karena adanya warga yang nampaknya juga terganggu oleh kebakaran ini. Mereka berhamburan keluar, berada di lokasi sekitar rel, kemudian ini menghambat perjalanan kereta. Dan bagi Anda yang menggunakan kereta dan akan menuju ke Bekasi ataupun Bogor, disarankan untuk bisa menuju stasiun Manggarai.
dengan menggunakan moda transportasi lain mungkin untuk bisa meneruskan perjalanan Anda ke tempat tujuan, terutama ke wilayah Bekasi dan Bogor. Karena sampai saat ini tentunya perjalanan kereta tidak bisa dilangsungkan mengingat kondisi kebakaran juga terjadi di salah satu rute yang dilalui oleh KRL Jabodetabek, ya ini di rute Tanah Abang, Manggarai. Saudara, saat ini Anda sedang menyaksikan gambar pantauan udara dan ini adalah kejadian yang terjadi pada sore tadi sekitar pukul 15.30. Kita lihat betapa hebatnya api yang berkobar di lokasi kebakaran dan warga dengan peralatan seadanya berupaya untuk menyelamatkan rumah mereka, tempat mereka bernaung selama ini. Kita lihat juga ada selang, nampaknya itu juga milik dari pemadam kebakaran. Ini adalah salah satu rumah yang terbakar, rumah lainnya bahkan sudah habis terbakar dan hanya tersisa berupa rangka dan warga juga tidak bisa banyak berbuat apa-apa ketika kebakaran sudah melahap habis rumah mereka, kediaman mereka, tempat mereka bernaung selama ini. Saudara, tetaplah di Kompas TV, Breaking News akan segera kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Breaking News Kompas TV, Saudara, kami informasikan sekali lagi saat ini tengah terjadi kebakaran hebat di lokasi permukiman padat penduduk di Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan kami akan ajak Anda untuk melihat gambar terkini dari lokasi. Ini adalah gambar pantauan udara yang kami dapatkan beberapa saat lalu, tidak lama saat Breaking News ini kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita lihat bagaimana kobaran api saat ini masih terus terjadi dan upaya pemadaman masih berlangsung. Ada sekitar 45 mobil pemadam kebakaran yang sudah dikerahkan ke lokasi. Kebakaran sudah terjadi kurang lebih selama 5 sampai 6 jam terakhir sejak pukul 15.30 sejak sore tadi tepatnya. Dan informasi yang kami dapatkan selain berdampak pada, kami perkirakan atau diperkirakan di lokasi saat ini sekitar ratusan rumah sudah terbakar habis. Sementara itu juga perjalanan KRL terganggu akibat kebakaran ini, terutama KRL dengan perjalanan di antara Tanah Abang hingga Manggarai. Dan saudara, bukan hanya di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang mengalami musibah kebakaran. Hari ini di ibu kota sudah ada 3 kejadian kebakaran. Salah satunya juga berada di wilayah atau di kawasan Gajah Mada. Salah satu yang perlu menjadi pantauan saat ini ketika kebakaran terjadi adalah ancaman ketika musim kemarau akan menjelang. Karena pada saat-saat inilah waktu-waktu kritis, ancaman kebakaran bisa sewaktu-waktu datang dan bahkan sudah terjadi seperti yang saat ini tengah melanda permukiman padat penduduk di wilayah Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan saudara, gambar yang tengah Anda saksikan adalah gambar yang kami dapatkan dengan drone, pantauan udara yang kami dapatkan dengan drone. Dan kita juga akan melihat selain gambar pantauan udara, kita akan melihat beberapa foto yang dikirimkan oleh pemirsa Kompas TV ketika sore hari tadi, ketika api masih kecil sampai akhirnya api sudah merembet ke dan meluas di permukiman di Kebon Melati. Bahkan kita lihat bumbungan asap juga begitu tinggi, menjadi salah satu penanda kebakaran terjadi begitu hebat. Ini adalah gambar yang bisa kita pastikan diambil dari salah satu titik gedung tinggi yang berada di dekat lokasi kebakaran. Kita lihat bagaimana peralihan suasana tadi, mulai dari ketika matahari masih ada, kebakaran sudah terjadi hebat. Bahkan ketika malam, belum ada tanda-tanda kebakaran berkurang. Ini adalah visual yang dihadirkan oleh Morgan Anderson. Dan puncaknya terjadi sekitar pukul 5 sore tadi.
Dan yang menjadi salah satu kesulitan adalah kebakaran terjadi di wilayah permukiman padat penduduk. Masalah klasik yang selalu dihadapi ketika kebakaran terjadi di wilayah semacam ini adalah infrastruktur untuk pemadaman yang biasanya bisa dikatakan kurang memadai. Salah satunya adalah minimnya hidran ataupun akses untuk bisa menuju ke lokasi kebakaran yang sulit untuk bisa dilalui oleh petugas pemadam kebakaran. Saudara, berikutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami di lokasi kebakaran. Saat ini Pungki Oktavia berada di wilayah bongkaran Tanah Abang. Pungki, silakan dengan laporan terkini Anda dari sana. Ya, selamat malam Teguh. Kami informasikan dari Jalan Jembatan Tinggi atau yang biasa memang disebut dengan kawasan bongkaran ini. Tepatnya letaknya adalah ada di seberang Pasar Blok G Tanah Abang. Bahwa saat ini kondisi lalu lintas memang sudah terhitung normal jika dibandingkan dengan beberapa saat lalu. Beberapa saat lalu memang di kawasan ini sempat terjadi kemacetan panjang karena puluhan mobil pemadam kebakaran yang akan menuju ke lokasi kebakaran, yaitu di kawasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini. Dan kondisi terkini yang dapat kami laporkan bahwa di jembatan yang terdapat di Jalan Jembatan Tinggi ini setidaknya ada 2 hingga 3 mobil pemadam kebakaran yang tadi sudah sempat bertugas di dalam lokasi kebakaran. Saat ini tengah berusaha untuk mengisi air kembali dari Kali Krukut karena air atau dari kali yang terdapat di dekat dengan lokasi kebakaran ini sangat minim jumlah airnya, sehingga untuk mengisi air dalam mobil-mobil pemadam kebakaran ini mereka harus menuju ke kawasan Jalan Jembatan Tinggi ini yang terletak tidak terlalu jauh dari lokasi kebakaran. Karena minimnya air ini pula, saudara, petugas pemadam kebakaran juga sudah meminta para petugas pintu air bahwa untuk membuka seluruh pintu-pintu air yang menuju ke Kali Krukut ini, sehingga kebutuhan air untuk para mobil pemadam kebakaran ini dapat terpenuhi untuk memadamkan api yang hingga saat ini masih berkobar. Dan untuk lokasi mobil pemadam kebakaran yang sedang mengisi air ini, saudara, ada di depan saya. Setidaknya ada 2 hingga 3 mobil pemadam kebakaran yang saat ini tengah mengisi air. Sementara itu untuk kondisi rel kereta api yang masih berada di depan saya ini juga, kalau untuk kondisi lalu lintas sudah normal seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Namun yang terdampak justru adalah lalu lintas di kereta api karena kereta rel listrik ini tidak dapat beroperasi dari Tanah Abang menuju ke beberapa lokasi seperti ke stasiun Pasar Minggu, stasiun Depok, stasiun Bogor, dan juga ke stasiun Bekasi. Penumpukan penumpang tadi sempat kami lihat di stasiun Tanah Abang ini, sehingga sebagian besar penumpang karena memang kereta tidak dapat beroperasi, sehingga sebagian besar penumpang memilih untuk berpindah stasiun, yaitu berpindah ke stasiun Manggarai untuk kembali ke kediaman masing-masing. Dan tidak dapat beroperasinya kereta rel listrik ini, saudara, diakibatkan karena memang banyaknya para pengungsi atau korban dari kebakaran di Tanah Abang ini mengungsi di sepanjang rel kereta api yang memang terletak bersebelahan dengan pemukiman yang terbakar sejak pukul 5 sore hari tadi. Hingga pukul 8 malam ini, saudara, memang petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan upaya pemadaman api, di mana sejak pukul 5 sore hari tadi kebakaran sudah terjadi dengan cakupan kebakaran yang cukup luas dan juga kawasan pemukiman penduduk yang sangat rapat. Ini mempersulit pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman. Teguh, sementara kembali kepada Anda. Pungki Oktavia, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari kawasan Jembatan Tinggi atau bongkaran di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melalui telepon saat ini dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selamat malam, Pak Jarod. Pak Jarod, selamat malam. Selamat malam, Teguh. Iya, Bapak sudah di lokasi, Pak, saat ini? Sudah. Sejak pukul berapa, Pak, di sana, Pak? Masih ramai tapi sekitar sini. Kenapa? Iya, bagaimana, Pak? Apa yang menjadi kendala, Pak, untuk upaya pemadaman, Pak? Kendala utamanya memang ketersediaan air, ya. Tetapi alhamdulillah api sudah bisa dipadamkan, sudah bisa dilokalisir. Tadi kita mencari sumber-sumber air, ya pakai pompa
persoalannya adalah lampu kan mati. Iya. Jika kita usahakan pakai mobile genset. Ya, ini sudah berlangsung dan alhamdulillah sebentar lagi sudah doakan aja ini semua sudah padam. Nah, persoalan selanjutnya adalah masalah pengungsi. Karena itu lingkungan yang padat ya di Kebun Melati itu kita masih belum bisa membedakan ya itu antara pengungsi sama penghuni sama warga karena dekat pasar juga di situ. Baik. Ya, Pak Jarod, pengungsinya ya, oke. baik. Pak Jarod, tentunya ketika kita bicara soal permukiman padat penduduk, apalagi kita tahu ini adalah Tanah Abang, harusnya ada beberapa hal yang menjadi perhatian, Pak, soal akses jalan, hidran, dan bahkan mungkin kalau kita persempit lagi saat ini, jam pulang kerja, ada kemacetan juga, Pak. Mana yang paling menjadi kendala, Pak? Betul. Jadi itu mobil-mobil kita memang untuk manuver sulit, tapi mereka sudah masuk semua mobil, ya. Masuk semua mobil meskipun kondisinya sebetulnya jalannya besar. Tapi karena ada pasar dan kredit begitu ya, ya kita masih tetap bisa masuk. Nah ke depan itu kan dekat pasar, pasarnya juga sudah tidak layak. Nah, kemudian ini akan kita tata kembali. Saya tadi ketemu sama RW, sama LMK, sama kelurahan dan camat, termasuk juga dengan penghuninya. Di dalam situ masih ada pasar kambing. Sayangkan di tengah kota masih ada pasar kambing dan itu dekat dengan balai RW sehingga baunya ya cukup menyengat. Itu Teguh. Nah, tapi kan kalau kita lihat bagaimana soal infrastruktur apalagi terkait dengan upaya pemadaman, Pak, ini sebetulnya masalah yang klasik, Pak. Kita tahu akses jalan susah, itu biasa dikeluhkan juga oleh warga yang terkena kebakaran. Kemudian juga hidran yang mungkin bisa kita katakan minim. Saya tidak tahu bagaimana dengan lokasi yang saat ini. Tapi apakah tidak ini menjadi pembelajaran, Pak? Iya, karena itu pemukiman padat dan mohon maaf peta-peta ya Kak Kumuh, memang hidran tidak sampai sana, ya. Sampai ke sana itu tidak. Nah, tetapi tadi sekali lagi api sudah bisa kita jinakkan. Sekarang tinggal pendinginan, ya enggak? Tinggal pendinginan sambil nanti kita akan menyedot air itu dari sumur-sumur pompa. Oke. Nah, tadi persoalannya adalah listrik kan padam, dipadamin. Harus padam memang, ya toh. Nah, tadi sudah diusahakan ada genset untuk menyalakan sumur-sumur bawah tanah. Karena di sana nggak ada sumur. Baik, semuanya Pak Jarod, pakai sumur dalam, ya. Oke. hanya ingin menyamakan persepsi, Pak. Yang dimaksud pendinginan artinya api sudah tidak berkobar, tapi hanya tinggal baranya, Pak. Ya, api sudah habis dan kita sekarang masih siap siaga untuk pendinginan, ya, untuk pendinginan. Karena itu kan rumah-rumah peta, ya. Dan itu kita lihat sebagian juga menggunakan tanah negara, tanah PJKA kalau nggak salah itu. Jadi salah satu PR dari Pemprov juga, Pak, ya, untuk menertibkan bangunan liar. Ya, itu ke depan seperti itu. Karena salah satu Kebun Melati itu kan salah satu kelurahan yang paling padat juga. Ya, sekaligus nanti ini akan penataan kembali wilayah kelurahan di Kebun Melati. Nah, sekarang teman-teman di lapangan ini konsentrasi untuk menangani para korban. Ya, yang pengungsian. Kita sudah siapin semua, bantuan sudah siap gitu ya. Tinggal saya minta tadi saya instruksikan untuk pendataan korban. Ya. Pak Jarod, detik ini sudah bisa dipastikan bahwa api tidak akan merembet lagi ke lokasi lain? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak, Pak ya? Masyarakat sudah turun juga untuk melakukan gotong royong pemadaman secara manual. Berapa banyak Pak rumah yang terbakar, Pak, tepatnya di sana? Gimana? Perkiraan sementara berapa banyak rumah yang terbakar? Perkiraan masih belum bisa, tapi itu yang kena itu ada di 3 RW, ya. Ini 3 RW, Pak? 3 RW. RW 14, 16, kalau nggak salah sama 19. Bisa mencapai ratusan, Pak? Iyalah. Mungkin. Itu kan rumahnya peta-peta masalahnya. Gitu ya? Rumahnya peta-peta. Ini aku masih di pinggir jalan soalnya makan ramai sekali. Kalau dengan korban bagaimana, Pak? Sejauh ini bagaimana? Selain tadi Anda katakan... Korban? Iya. Korban tidak ada, ya, korban tidak ada. Cuma tadi ada petugas kita. Ya, petugas damkar, Pak? Petugas damkar itu mungkin kelelahan begitu ya. Sehingga ada tadi kita sudah evakuasi untuk ke puskesmas terdekat. Tapi korban dari yang terkena itu masih belum ada tadi kita lihat. Baik, Pak Jarod, Anda saat ini berada di lokasi. Apa yang segera Anda prioritaskan untuk bisa dilakukan oleh
jajaran Anda di lapangan? Tadi pertama tadi prioritas adalah memadamkan api jelas, ya, melokalisir dan menyiapkan tempat-tempat pengungsian serta prasarana dasar, termasuk pengadaan genset, gitu kan, karena di sana lampu mati, ya. Kemudian pendataan pengungsi untuk kemudian kita akan atasi dengan berbagai macam bantuan yang mendesak bagi mereka, termasuk pengadaan MCK dan lokasi pengungsian. Di mana saja Pak titik pengungsian Pak yang sudah disiapkan? Di mana? Halo? Titik pengungsian yang sudah disiapkan di mana saja Pak? Lokasi pengungsian itu ada di gedung Balai RW. Itu saya lihat itu bisa menampung sampai sekitar 400 pengungsi. Sekarang pengungsi masih tersebar, ya, di sebagian besar di Balai RW. Nah, Balai RW itu nanti sebagai posko pengungsi. Karena sebagian mereka juga ada yang mengungsi di masjid. Dekat situ. Yang tercepat posko akan didirikan kapan Pak? Di mana? Yang tercepat kapan posko akan didirikan Pak? Selain Posko tadi yang sudah. sudah ada di Balai RW. Itu Pak ya? Sudah. Akan ada tambahan? Semuanya posko sudah dan pengungsi sudah sebagian besar di posko. Arti tidak akan ada tambahan posko misalnya Pak? Gimana, Teguh? Tambahan posko misalnya, adakah rencana penambahan posko? Enggak, sementara itu dulu di situ, terus kemudian sama masjid-masjid dekat situ. Yang sudah siap. Bantuan yang sudah disiapkan apa saja Pak? Logistik Gimana? untuk pengungsi. Gimana, Teguh? Logistik untuk para pengungsi apa saja yang sudah disiapkan Pak? Sudah. Termasuk juga nanti kita siapkan tenda, karena itu masih terbuka, ya enggak? Tenda sama MCK mobile. Jadi kita koordinasikan di lapangan. Besok itu baru bisa kita data berapa pengungsi, termasuk berapa korban rumah yang terbakar secara detail, ya. Itu Pak Jarod, ya. tadi dalam perbincangan kita Anda sempat menyebutkan sebagian besar ini berada di lokasi atau di tanah negara. Tapi Ya. bagaimanapun tentunya mereka berharap rumahnya mungkin direlokasi dan lain sebagainya. Apa Betul. nanti langkah ke depan yang akan Sudah. disiapkan Pak? Langkah ke depan kita akan bangun di sana itu ya. Kita bicara sama warga minta pasar akan kita benahi sekaligus kita bangun apartemen di situ. Di atasnya rusunawa, ya. Jadi bawah pasar, atas rusunawa untuk menampung dan menata sekaligus warga di situ. Karena Rencana pasar ini memang bebas, sudah ya. ada dari lama atau melihat kondisi saat ini Pak? Gimana? Rencana untuk menempatkan di Rusunawa ini apakah memang sudah lama atau terkait Sudah dengan lama. Yang mengusulkan bahkan Pak RW. gitu RW Pak ya? sana. Iya, termasuk yang paling dekat kita bangun puskesmas di lingkungan padat itu ya. Terus sebelahnya itu kan pasar itu, ada pasar kambing lagi. Ya, ada pasar limpes dan pasar itu kan lahannya punya PD Pasar Jaya. Ya, Baik. jadi akan lebih mudah itu penataannya. Oke. Baik. Gitu Pak ya. Jarod, Wakil Yuk. Gubernur DKI Jakarta, terima kasih sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV. Dan saudara tadi itu perbincangan kami melalui sambungan telepon dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, terkait dengan perkembangan terkini di lokasi kebakaran di kawasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Barat. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan, diantaranya mengenai api yang sudah mulai padam dan saat ini upaya pendinginan tengah dilakukan. Artinya api tidak dipastikan tidak akan merembet lagi ke lokasi lain atau tidak meluas. Dan ada ratusan rumah yang diperkirakan juga menjadi korban dari lalapan api. Kemudian ada posko yang telah disiapkan, 3 RW di sini menjadi korban dari kebakaran hebat yang melanda Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan saudara tetaplah bersama kami di Kompas TV. Breaking News akan segera kembali sesaat lagi. Saudara, kembali lagi di Breaking News Kompas TV dan informasi yang kami dapatkan hingga malam hari ini, kebakaran di permukiman padat penduduk di Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat masih berlangsung, tapi tadi berdasarkan informasi yang diberikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui sambungan telepon, informasi terkini adalah api sudah mulai bisa didinginkan, artinya titik kebakaran sudah bisa dipastikan tidak akan merembet. Dan saudara, yang Anda tengah saksikan adalah gambar yang kami dapatkan melalui udara ketika kebakaran terjadi.
Ada 3 RW di Kelurahan Kebon Melati yang dilanda kebakaran hebat. Kebakaran terjadi sejak pukul 15:30. Dan seraya kami sampaikan informasi ini, kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi. Mungkin Anda yang saat ini sedang terjebak di jalan, entah Anda merupakan pengguna jalan dengan mobil, sepeda motor, ataupun penumpang kereta yang saat ini terjebak ataupun terdampak akibat kebakaran yang terjadi di wilayah Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. 021-536-60801 dan 536-60803 adalah nomor-nomor yang bisa Anda hubungi untuk berpartisipasi dan memberikan informasi terkini terkait dampak kebakaran yang terjadi di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan saudara, ini adalah visual di wilayah Tanah Abang. Gambar lain yang kami dapatkan, ini adalah Tanah Abang menuju Selipi. Lokasi yang juga bisa kita katakan padat. Lebih banyak kita lihat juga para pejalan kaki yang nampaknya bisa kita asumsikan juga mereka mungkin terganggu perjalanannya dan terpaksa harus meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki, atau mungkin kita lihat perjalanan nampaknya tersendat di satu titik. Karena kita bisa tahu saat ini di hari kerja, di jam pulang kerja seharusnya jalanan sangat padat, sangat macet, dan sulit untuk dilalui. Kondisi yang terjadi di Kebon Melati, Tanah Abang tentunya akan menambah kemacetan di sekitar lokasi kebakaran. Kita lihat lagi gambar udara yang berhasil kami dapatkan beberapa saat lalu dari lokasi kebakaran yang terjadi sejak pukul 15:30 tadi. Berikutnya kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Maharani. Rani, bagaimana dengan pantauan Anda saat ini di lokasi? Rani, silakan. Iya, Teguh dan saudara, berdasarkan pantauan kami yang kami lakukan di stasiun Tanah Abang, sejumlah pemberangkatan kereta atau komuter lain di stasiun Tanah Abang terhambat karena adanya kebakaran yang terjadi di kawasan pemukiman penduduk di kawasan Tanah Abang. Ada beberapa pemberangkatan komuter lain yang terhambat, yaitu diantaranya adalah komuter lain dari Tanah Abang menuju Serpong. Selain itu juga Tanah Abang menuju Parung Panjang, Tanah Abang menuju Maja, dan juga ada beberapa juga sejumlah pemberangkatan dari komuter lain yang dinyatakan lumpuh sampai dengan saat ini, yaitu pemberangkatan komuter lain dari stasiun Tanah Abang menuju Manggarai, Depok, dan Bogor. Dan berdasarkan pantauan kami, sejumlah masyarakat atau penumpang tadi sempat datang dari penumpang dari stasiun Sudirman seperti itu, sempat datang ke stasiun Tanah Abang dan berharap bahwa di sini akan ada pemberangkatan. Namun karena memang kondisi yang belum kondusif seperti itu, sejumlah penumpang pun harus memilih opsi dari kendaraan lainnya karena memang sejumlah pemberangkatan kereta atau komuter lain pun belum bisa dioperasikan di sini. Dari pukul 5:30 sore tadi, dari sekitar 15 jadwal pemberangkatan, hanya baru ada satu komuter lain yang jalan atau beroperasi, yaitu dari komuter lain dari arah Tanah Abang menuju Serpong. Dan sampai dengan saat ini pihak dari stasiun Tanah Abang belum dapat memastikan kapan sejumlah kereta ini akan mulai beroperasi karena masih adanya hambatan di mana sejumlah korban dari kebakaran yang terjadi ini berada di sekitar rel kereta api dan ini menghambat jalannya kereta api. Selain itu juga pemadaman listrik dilakukan di Tanah Abang seperti itu atau di stasiun Tanah Abang untuk mengantisipasi adanya rembetan api dari lokasi pemukiman warga yang mengalami kebakaran. Demikian, Teguh, kembali ke Anda.
Maharani, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan saudara, masih terkait dengan perjalanan kereta yang terganggu, saat ini kami sudah tersambung dengan salah satu penumpang kereta, dengan Syafrani Aulia. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Syafrani, saat ini Anda berada di mana? Halo? Halo. Iya, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa. Saat ini Anda berada di kereta atau dalam perjalanan pulang? Kebetulan baru sampai di rumah. Baru sampai di rumah. Iya. Anda menempuh perjalanan dari mana ke mana? Dari Gondang Dia sampai Lenteng Agung. Gondang Dia sampai Lenteng Agung? Iya. Berapa lama Anda menempuh perjalanan itu? Sekitar 1 jam. 1 jam. Ada gangguan tadi selama perjalanan? Iya, ditahan di Gondang Dia setengah jam. Pokoknya dari Gondang Dia sampai Manggarai itu sekitar 4 menit. Tapi Anda tidak tahu apa alasan Iya. penundaan perjalanan tadi ya? Iya, karena nggak tahu, tiba-tiba diem aja di tempat ngetem. Ketika Anda melintas dengan kereta, mungkin Anda melihat ada bumbungan asap mungkin atau api, atau mungkin ada warga-warga yang berhamburan keluar ketika Anda... Oh enggak, kalau dari Gondang Dia kan nggak lewat Tanah Abang ya Mas, sebenarnya. Cuma Tapi tadi memang memang- kena efeknya. Oke. Tadi perjalanan sempat terganggu ya? Iya. Waktu yang dibutuhkan lebih lama dari biasanya atau bagaimana Iya, tadi? setengah jam lebih lama. Setengah jam lebih lama. Baik, terima Lewat kasih Syafrani Manggarai Aulia. itu langsung lancar. Baik, terima kasih sudah memberikan informasi terkini Iya. terkait dengan perjalanan kereta yang saat ini juga masih terganggu akibat terjadi di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, dan saudara, kebakaran saat ini masih terjadi di wilayah permukiman padat penduduk di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan kami masih memiliki atau akan menampilkan sejumlah foto terkait peristiwa kebakaran yang terjadi sejak sore tadi, sejak pukul 15:30. Dan ini adalah gambar-gambar yang kami dapatkan dari Morgan Anderson, salah seorang pemirsa Kompas TV yang apartemennya berada di dekat lokasi kejadian. Api yang tadinya kecil kemudian membesar, kemudian meluas bahkan dari sore tadi hingga malam hari. Dan bahkan kita lihat bagaimana radius kebakaran juga makin luas hingga malam ini. Ini adalah gambar dari sore tadi. Dan berikutnya saudara, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Asep, seorang warga Tanah Abang. Selamat malam, Pak Asep. Halo, selamat malam. Pak Asep berlokasi atau berdiam di Tanah Abang, Pak ya? Ya, Bagaimana Pak saat ini di lokasi, Pak? sekarang masih dalam tahap pemadaman, Pak. Api sudah tidak meluas. Iya. Saya bertempat tinggal di dekat lokasi, Pak. Tepatnya di RW 12, Pak. Di RW 12, Pak? Ya, dekat pasar. Jadi ini di luar tempat tinggal Bapak ya? Ya, di luar. Jadi RW posisi berapa saja Pak yang terbakar, Pak? Itu ada di lokasi RW 15, RW 14. Sebagian RW 12 paling belakang, Pak. Di RT 16. Iya. Sebagian RT 12 yang paling belakang yang dekat kali, Pak. Iya. Iya. Dalam perkiraan Anda berapa banyak Pak kira-kira mereka yang bermukim di sana, Pak? Estimasinya saya kurang begitu ini, Pak ya. Kalau RW 15 itu ada 3 RT, Pak. Itu semuanya terdampak. Iya. Sebagian RW 14 juga ada beberapa RT dan beberapa RT di RW 12. Iya. Ya. Pak Asep, Itu ya, Pak Asep menyaksikan sejak awal, Pak, sejak kebakaran pertama terjadi sore tadi? sore tadi saya lihat api, saya lihat langsung ke belakang. Iya. Nah, ternyata itu dekat rel kereta, Pak. Iya. Jadi warga mengevakuasi diri barang-barangnya ke rel kereta, Pak. Oh, begitu. Ya. Jadi memang mengungsi sementara ke rel kereta, Pak ya? Jadi RW 14 juga ada embung air, Pak. Kita udah bangun Iya. sebenarnya. Sudah ada embung air untuk pemadaman karena lokasi dekat sekali dengan titik kebakaran. Jadi sulit warga untuk Iya. mempergunakannya, Pak. Pak, mobil pemadam ini memang sulit ya Pak masuk ke lokasi? Jadi posisinya itu dekat rel kereta, Pak. Akses untuk mobil ke sana nggak ada. Itu masuknya dari jalan Sabeni dan jalan Lontar Atas, Pak. Ya.
Jadi harus memutar ya Pak ya? Ya, jadi kita harus nyambung Pak pemadaman sampai ke belakang Pak. Itu ada kali kerukut Pak. Jadi mungkin teman-teman pakai air dari kali Pak untuk kesananya. Iya. Ya. Pak, Kebon Melati tepatnya ini kalau Anda bisa memberikan gambaran Pak, Ya. di mana persisnya lokasi kebakaran ini Pak? Gambaran yang umum yang bisa diketahui oleh warga Jakarta Pak. Itu dekat bantaran kali banjir Kanal Timur Pak, samping kirinya. Itu ada 2 rel jalur kereta api yang satu menuju Serpong, yang satu lagi itu menuju Manggarai. Nah, titik kebakaran itu di samping rel kereta yang menuju arah Karet Sudirman, Manggarai. Iya. Iya. Nah, Di situ Pak ya? Akses mobil itu bisa dari Kebon Pala 3, Jalan Lontar Atas, Jalan Sabeni. Gitu. Lokasi itu kan jam-jam segini macet Pak ya? Masuk. Cuma kita harus nyambung pipa untuk pemadaman itu masuk ke dalam Pak, karena lokasinya di dekat pinggir rel kereta gitu Pak. Anda mungkin bisa menggambarkan Pak Asep, ketika kita tahu jam-jam ini biasanya jam pulang kantor, sangat macet Pak di sekitar Karet, kemudian Tanah Abang itu wilayah yang padat kemacetannya. Bagaimana tadi situasinya Pak ketika upaya pemadaman sedang dilakukan? Kondisi pemadaman kalau kita, jadi itu dekat pasar Pak, emang kalau jalan Sabeni itu pasar Pak. Kalau aktivitas sibuknya memang sore gitu Pak untuk warga belanja di pasar. Kalau kita lewat Kebon Pala 3 itu bisa dari Jalan Lontar Atas Pak. Itu menuju Jalan Jatibulder belakangnya Pak. Bisa kita masuk ke sana mobil. Ini yang tembus ke arah Petamburan ya Pak ya? Kalau lewat Lontar Atas ya Pak? Lontar Atas itu ada jalan tembus Petamburan Pak. Jalan begitu. Infeksi banjir Kanal Timur Pak. Oh baik. Saat ini warga kemana Pak mengungsinya Pak? Itu ke rel kereta Pak, samping lagi ke RW 14 yang di Jalanan Jatibulder itu Pak. Baik, Pak Asep terima kasih untuk informasi Anda. Asep merupakan salah satu warga Tanah Abang. Dan saudara, Anda sedang menyaksikan gambar terkini yang kami dapatkan dari tim liputan kami yang berada di lokasi kejadian. Ini adalah para pengungsi yang karena kebakaran ini tentu saja sudah kehilangan tempat tinggal mereka. Kita lihat beberapa barang yang bisa diselamatkan dari rumah mereka yang terbakar. Bahkan ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Ada 3 RW yang terbakar menurut informasi yang kami dapatkan tadi dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Jarod Saiful Hidayah. Ada 3 RW yang terbakar di sini, artinya ada sekitar ratusan rumah, ratusan kepala keluarga yang menjadi korban dalam kebakaran ini. Kebakaran yang terhebat yang terjadi di hari ini dari 2 peristiwa kebakaran lainnya, salah satunya terjadi di wilayah Gajah Mada. Dan kita sedang menyaksikan gambar pantauan udara atau gambar dari udara di atas lokasi kebakaran di wilayah Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tadi salah seorang warga yang sudah berpartisipasi melalui sambungan telepon menyampaikan informasi bahwa ada kesulitan memang untuk bisa pemadam kebakaran memasuki lokasi kebakaran dan akhirnya terpaksa melewati jalan memutar untuk bisa memadamkan api. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV saat ini terkait kebakaran yang terjadi di wilayah Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nantikan informasi kami lainnya dalam Kompas Malam yang akan hadir sesaat lagi. Terima kasih, selamat malam.